Halo semuanya, kembali lagi di channel Tio Vlog. Dan pada kali ini gue akan SLR kembali. Apakah video SLR itu? SLR itu merupakan video di mana gue memperkenalkan satu motor, di mana gue dalam video itu akan mereview secara singkat spesifikasi umum dari motor tersebut, kemudian juga mengenai gimana kenyamanan motor itu untuk dipakai riding, dan juga beberapa hal-hal lainnya yang menurut gue perlu diketahui oleh orang-orang ketika mereka ingin membeli motor yang akan gue review pada video ini. Nah, pada kali ini gue dapat kesempatan, bukan kesempatan sih, tapi pada video kali ini gue akan SLR satu motor yang sudah menjadi tunggangan gue selama 1000 km, yaitu Rhino, si Red Suzuki GSX-R. Nah, Rhino ini sudah menemani gue selama 1000 km pertama, dimana motor ini belum ada sebulan, tapi karena gue pengen cepet-cepet kelar rayaan, maka gue abis-abisan tiap hari jalan jauh, sehingga seenggaknya servis pertama udah lewat dulu deh. Oke, mengenai si Rhino atau Suzuki GSX-R ini, kita bahas dulu dari segi penampilannya ya dulu ya. Nah, kalau dari segi penampilannya itu, menurut gue Suzuki GSX-R ini memiliki penampilan yang unik, dimana dia lebih terkesan bodinya itu kecil, ramping, dimana mungkin nggak semua orang suka tipe motor sport fairing dengan bodi yang kecil. Kemudian juga kita bisa lihat nih dari desain, pertama dari desain lampunya. Desain lampunya itu berbeda dengan kompetitor lainnya yang sudah mempertahankan model dua lampu. Sementara kalau di Suzuki GSX-R ini dia tetap menggunakan model satu lampu, sehingga bisa dibilang Suzuki GSX ini berbeda dengan motor-motor sport lainnya. Kemudian kita lihat ke belakang, ke sektor belakang, yaitu ke sektor knalpot. Kita lihat di bagian knalpot, lubang knalpotnya itu nggak cuma satu tapi dua. Nah, ini menurut gua merupakan salah satu kelebihan tersendiri bagi motor GSX-R ini, karena dia memiliki desain yang unik, di mana dia merupakan motor sport fairing satu silinder yang mempunyai knalpot standar bawahnya itu memiliki dua lubang kayak gini. Dan menurut gue itu keren banget, dan membuat gue jadi ragu kalau misalkan gue mau ganti knalpot aftermarket, karena menurut gue knalpot bawahnya aja itu udah keren banget dan unik gitu kan. Kemudian juga dari segi tangki gitu kan, dari segi tangki itu dia terlihat ramping, dan ini juga terbuat dari besi, sementara ini dari plastik. Nah, tangkinya sendiri itu menurut gua kecil jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Cuma kelebihannya yaitu karena bagian tangkinya itu kecil, kita bisa menggepit paha kita ke motor, sehingga kita bisa lebih merasa kalau motor itu lebih gampang kita handling, kita lebih bisa menyatu dengan motornya. Nah, selain itu, menurut gua ada satu yang menurut gua kurang suka dari motor ini, yaitu bagian kepala depannya itu menurut gue sedikit lebih gepeng dibandingkan dengan kakak-kakaknya si GSX-R lain yang cc lebih besar. Jadi menurut gue rada aneh sih, cuma ya overall oke sih. Kemudian juga untuk desain single seaternya nih, Suzuki GSX-R ini dia menggunakan desain split seat seperti motor sport fairing pada umumnya. Cuma untuk jok belakangnya ini menurut gue sangat kecil dan cukup menyiksa bagi para boncengers, karena joknya tuh keras banget, dan kalian nggak ada pegangan di bagian belakang, sehingga kalian kalau misalkan dibonceng pakai motor ini, ya mau nggak mau kalian harus pegangan sama orang di depan kalian. Kemudian untuk desain spakbor, nah spakbor dari Suzuki GSX-R ini bentuknya kayak gini aslinya. Cuma dia tambahan extension lagi, dia ada spakbor yang lebih besar lagi di sini. Cuma karena ini udah semua gue servis, jadi gue lepas bagian spakbor yang gede itu, karena menurut gue spakbor itu kegedean. Kita kan sekarang kita udah ngomongin bagian desain nih. Sekarang kita ke bagian fitur-fitur yuk. Apa sih kelebihan motor ini?
Pertama, kalau di motor ini yaitu dia menggunakan sistem keyless. Jadi kalau kita mau starter, kita nggak perlu colok kunci karena kita tinggal cukup menekan tombol ini. Terus kita putar, maka motor akan menyala. Jadi kita nggak perlu lagi ribet-ribet colok-colok kunci bagi kita yang nggak suka sistem colok kunci di sini. Selain itu, Suzuki GSX-R ini sudah menggunakan menggunakan easy start system, yaitu kita nggak perlu lama menekan bagian engine start ini, motor nyala. Kita cukup menekan sekali nih. Gue contohin ya, misalkan coba kita matiin lagi motornya. Terus kita hidupkan lagi coba. Nah, ini kita turunkan. Nah, ini gue cukup menekan sekali, maka motornya akan menyala. Jadi kita nggak perlu nahan di sini. Nah, terus juga untuk stang dari si Suzuki GSX-R ini juga sudah menganut stang Andrioke, dimana stang itu berarti ketinggiannya itu rendah banget dibandingkan tangki, sehingga kita secara otomatis posisi riding kita itu akan nunduk, dan jadi sangat mendukung motor ini untuk mengeluarkan aura sportinya. Nah, kita udah ngomongin tadi keyless dan juga easy start system. Nah, sekarang kita maju lagi yuk ke bagian LCD. Nah, ke bagian LCD nih, kita bisa lihat di sini ada jam. Di sini ada odometer. Di sini juga ada tachometer, di mana tachometer itu sampai 300.000 rpm. Kemudian juga di sini ada beberapa tombol yang sama kayak hampir mirip dengan LCD-nya Satria F injeksi. Nah, jadi kalau misalnya kita tekan nih, nah itu dia akan menampilkan trip A. Kita tekan sekali lagi, maka dia akan menampilkan jumlah BBM, rata-rata jumlah BBM yang kita keluarkan pada trip A tersebut. Dia ada trip B juga, dan sama juga yaitu konsumsi bahan bakar yang kita gunakan pada trip B. Nah, ini di layar sini kita juga bisa ngatur jamnya dengan cara kita menahan tombol select dan adjust ini bersama-sama. Nanti dia akan kedip-kedip nih, misalkan kayak gini. Nah, dia akan kedip-kedip. Ini kita gunakan untuk mengatur jam. Kalau mau berhenti ya kita tinggal tahan lagi. Nah, dia akan nggak ngedip-ngedip lagi. Nah, kita udah bahas mengenai fitur LCD dan desain motornya. Sekarang kita bahas spesifikasi singkat dari motor ini yuk. Nah, Suzuki GSX-R ini merupakan motor 150 cc atau tepatnya mempunyai kapasitas mesin sebesar 147,3 cc lah. Kemudian dia juga merupakan motor 4 tak. Nah, untuk ukuran ban belakangnya dia itu 130/70, dan juga dia menggunakan sistem pengereman disc. Sementara untuk ban depan dia menggunakan ukuran ban 90/80 dan juga double disc. Dan untuk yang pengereman depannya ini dia menggunakan Braibe, yang bisa dibilang itu merupakan subproduk atau anak perusahaan dari Brembo. Sehingga menurut gua pengeremannya itu lumayan pakem jadinya. Oh iya, gue lupa bilang, lampu sennya ini kalau kalian perhatikan, lampu sen bawaannya GSX-R tuh nggak kayak gini. Jadi lampu sen aslinya itu aslinya keluar, cuma karena gue kurang suka aja dengan lampu sen yang keluar dari body fairing gitu, akhirnya gue ganti dengan lampu sen tempel kayak gini. Kemudian untuk tenaga dari motor ini sendiri, motor ini punya tenaga sebesar 19,17 horsepower pada 11.000 rpm kalau nggak salah. Kemudian untuk kapasitas tangki bensin nih, tangki bensin dari motor ini sebesar 11 liter, dan menurut gue itu cukup banyak sih untuk ukuran motor sport fairing. Ditambah lagi dengan konsumsi bahan bakarnya tadi yang seperti kita lihat pada LCD, konsumsi bahan bakar itu sebesar 41 liter per kilometer. Menurut gue itu oke banget, bahkan bisa dibilang hampir mirip motor bebek hematnya. Jadi bagi kalian yang suka bepergian jauh, gue rasa motor ini nggak seboros dan nggak boros, bahkan hemat. Dan juga motor ini menggunakan sistem 6 percepatan seperti motor-motor sport fairing pada umumnya. Oke, daripada banyak ngomong lagi,
Yuk langsung kita naikin motornya, terus gue bahas gimana perasaan gue setelah 1000 km memakai motor ini. Yuk kita jalan. Oke, kesan pertama gua naik ini motor pertama kali, yaitu motor ini nunduk banget. Dan motor ini agak jinjit buat gua. Oh ya, for your information, tinggi gua itu 166 sampai 167 cm. Dan seat high dari motor ini ke tanah itu 78,2 kalau nggak salah. Nah, seperti yang gue bilang tadi, feel pertama gue naik ini motor itu nunduk banget. Karena dulunya kan gue memakai motor naked, terus tiba-tiba pindah ke motor sport fairing. Dan gue tuh rasanya kayak mau terjun gitu pas naikin motor ini. Dan yang pastinya motor ini terasa sangat pegal bagi kalian yang belum terbiasa naik motor ini. Cuma kalau kalian mulai membiasakan naik motor ini dengan cara mulai latihan berjalan jauh dengan motor ini, maka badan kalian tuh akan secara otomatis membiasakan diri dengan posisi riding dari motor ini sendiri. Karena yaitu yang gue rasakan setelah 1000 km pertama. Nah, dari segi torsi dan akselerasi, motor ini tuh karena bisa dibilang mesinnya overbore, dia tuh memiliki ukuran bore sekitar 62 kali 48,8. Nah, karena overbore itu, maka tarikan awalnya itu terasa sedikit kurang bertenaga dibandingkan motor yang SOHC dan overstroke. Namun, justru karena itulah, karena overbore itulah, tarikan atasnya itu berasa banget. Motor ini juga, gue bilang motor ini tuh DOHC ada DOHC 2 silinder DOHC 1 silinder 4 tak dan juga overbore. Karena itulah seperti yang gue bilang, karakter mesinnya itu unggul di karakter RPM tinggi. Nah, selama 1000 km pada 800 km pertama itu gue belum ngerasain tenaga tendangan dari si Suzuki ini karena masih lane pertama dan gue nahan di 5000 RPM. Nah, di 5000 RPM itu tenaga Suzuki ini belum keluar, jadi bisa dibilang dia masih ngelempem tenaganya. Karena setelah gue lewat servis pertama dan gue bisa narik sampai 8500 RPM, nah lewat dari 6000 itulah tenaganya si Suzuki ini, tenaga si GSX-R ini tuh baru kerasa ngisi dan ngejambak. Tenaganya itu kalau dari atas 6000 itu dia tenaganya linear, semakin kencang dan semakin enteng tarikannya. Itulah yang gue suka dari motor ini. Cuma seperti gue bilang tadi, meskipun gue bilang tadi tarikan awalnya itu terasa sedikit ngempos, cuma bukan berarti motor ini nggak enak untuk dipakai harian. Motor ini tetap dipakai harian karena yang dalam arti gue bilang ngempos itu maksudnya adalah tarikannya itu tidak nafas di tarikan awalnya itu nggak sepanjang motor overstroke. Jadi karena memang tarikannya baru keluar di RPM atas, makanya kita harus sering-sering jaga putaran mesin di putaran tinggi sehingga kita bisa tetap ngerasain tenaga dari motor ini. Terus seperti yang gue bilang, motor ini tuh kecil dan enteng. Beratnya itu sekitar 126 kg kalau kosong dan 131 kalau isi. Nah, dengan berat segitu motor ini tuh paling enteng di kelasnya untuk ukuran sport fairing.
Dan juga karena kecil dan ramping badannya, motor ini tuh nyaman untuk dipakai di tengah kemacetan, karena badan yang kecil itu memudahkan kita untuk filtering di tengah kemacetan. Selain itu juga spionnya bisa dilipat loh, sebenarnya bisa dilipat ke sini. Cuma karena aku pakai harian, gua tidak akan ngelipat spion itu karena jelasnya berbahaya. Oh iya, satu lagi mengenai motor ini, yaitu joknya itu keras, baik jok penumpang maupun jok dari pengemudi. Joknya itu keras dan licin. Jadi kalau kalian yang sering berpergian jauh memakai motor ini, mungkin gak asing dengan perasaan kalau bagian selangkangan kalian itu akan terasa pegal. Dan juga ketika kalian ngerem, kalian akan terasa apa ya istilahnya ya, kalian akan terasa geser makin ke depan mepet ke tangki. Karena memang pada dasarnya emang jok dari GSX-R ini tuh memang licin dan keras. Cuma bukan berarti nggak bisa diakalin. Tentu saja bisa diakalin. Nah, bagaimana cara mengakali supaya kursi atau seat dari si GSX-R ini nggak terlalu menyiksa? Kalian bisa ngelihat nanti di videonya Ridwan Hanif, dimana dia mengganti seat dari GSX-R-nya sehingga lebih nyaman dipakai. Nanti untuk link videonya akan gua taruh di description. Ya, untuk satu lagi, untuk pergantian dari gigi dari motor ini tuh lumayan enteng loh. Walaupun dia tidak menganut slipper clutch, tapi pergantian giginya tuh bisa terbilang halus dan nyaman. Dan suspensinya juga empuk. Walaupun dia depannya memakai teleskopik dan belakangnya memakai monoshock, suspensinya lumayan empuk ketika kita memakainya untuk melibas jalan-jalan yang tidak begitu rata. Cuman ada cumannya. Yang empuk, terasa benar-benar empuk itu cuma suspensi depannya, tapi suspensi belakangnya itu terasa lebih keras. Jadi bagi yang dibonceng, ketika kita ngelewatin jalan yang nggak gitu rata, dia akan lebih ngerasain kalau suspensinya itu rada keras di bagian belakang. Nah, kalian bisa ngeliat nih, gue udah di atas 6.000 rpm. Nah, di kecepatan segini, tenaga sesungguhnya dari GSX-R itu baru keluar. Sayangnya gue masih inline kedua, dimana gue harus menjaga rpm itu di bawah 8,5. Oleh karena itu gue nggak berani tarik-tarik lebih jauh lagi. Mungkin nanti kalau gue udah kelar inline yang kedua, which is setelah lewat 1.500 km, gue akan bisa memperlihatkan kepada kalian gimana sih rasanya naik motor Suzuki GSX-R yang sudah kelarin raya dan free dari RPM limit. Oh ya, untuk RPM limit dari motor ini sendiri menurut Suzuki tidak diberikan limiter, jadi kita bisa memacu motor ini mentok sampai 13.000 RPM. Cuma karena gue belum mencobanya, jadi gue belum merasakan gimana sih rasanya memacu motor ini di kecepatan maksimalnya pada RPM tertingginya. Kita muter depan aja deh. Seperti yang gue bilang, motor ini sangat ringan, which is kalau kita mau pakai untuk belok miring-miring seperti ini, motor tuh sangat enak karena beratnya nggak mengintimidasi kita, beratnya nggak membuat kita nervous, takut jatuh kalau kita mau cornering. Jadi bagi gue motor ini sangat enak dan sangat nyaman untuk dipakai harian. Ya, kalau begitu cukup sampai di sini aja mengenai impresi video gua mengenai 1000 km bersama Suzuki GSX-R merah ini. Jika kalian suka video seperti ini,
Please share, like, comment, subscribe channel Tio ya. Dadah, sampai bertemu lagi di video-video SLR gue yang berikutnya. Dadah, gue mau lanjutin jalan lagi karena jam istirahat kantor sudah mau habis.